Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema dia yang akan datang dalam waktu dekat kepada kehidupan kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Aquarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya, teman-teman. Jadi energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate nih untuk setiap kamu yang berzodiak Aquarius. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini ya. Dan tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat nih untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke? Aku akan ambil 10 kartu ya, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya nanti ya. Oke. Dan tidak lupa juga aku ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia di channel My Tarot Indonesia. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang ya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan ya dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat ya untuk kehidupan teman-teman semua. Oke, kita sudah ada 9 kartu ya. Satu lagi ya, kita akan ambil, oke. Oke, sini kita sudah ada 10 kartu dan di bottom of the deck kita ada 5 of Cups, oke. 5 of Cups. Ya. Oke, untuk teman-teman Aquarius, di sini kita lihat dulu kelima kartu yang di atas ya. Ten of Wands, Knight of Pentacles, Three of Swords, Three of Wands, dan The Emperor. Oke. Di sini kalau aku lihat sebenarnya ini jelas ya, ada Ten of Wands dan Three of Swords ya, yang artinya dia masih merasakan sakit hati, dia masih dalam proses healing, dia masih belum sepenuhnya move on ya. Dari ya bisa jadi dari hubungan yang baru saja berakhir, di hubungan terakhir gitu lah yang dia jalani gitu ya, mungkin dengan mantan dia, mungkin dengan orang yang pernah dia sayangi di masa lalu begitu ya. Jadi dia belum sepenuhnya move on. Dan di sini karena ada Knight of Pentacles ya. Knight of Pentacles itu bisa diartikan upaya gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya berupaya gitu, berupaya untuk move on. Nah, salah satunya adalah memang dia berusaha untuk agak sedikit memaksa gitu ya. Walaupun hati dia itu sebenarnya belum siap, dia agak memaksa diri untuk secepatnya move on gitu ya. Dia tipe orang yang tidak ingin terlalu lama gitu berlarut dalam kesedihan karena dia merasa ketika dia merasa sedih, ketika dia merasa galau, ketika dia merasa down, dia tidak bisa melakukan apapun aktivitas ataupun menjalani kehidupannya dengan baik. Karena itulah dia mencari upaya nih agar dia itu lebih cepat move on, lebih cepat healing. Nah, salah satunya adalah dia membuka diri untuk bertemu dengan banyak orang. Nah, mungkin dalam waktu dekat inilah salah satu orang yang akan dia temui dalam hidupnya itu adalah salah satunya adalah kamu, kurang lebih seperti itu ya. Bisa dikatakan pelarian mungkin dalam tanda kutip iya ya. Oke, karena sebenarnya ini salah satu upaya dia untuk move on gitu ya. Dia ingin memaksa sebenarnya ya. Dia adalah tipe yang di sini kalau aku lihat ada kecenderungan ya, ada kemungkinan dia berasal dari air sign kalau aku lihat di sini. Oke. Air sign berarti bisa dari Libra, Gemini, Aquarius ya, sama kayak kamu gitu ya. Kamu juga kemungkinan tipenya seperti itu ya. Kamu tidak ingin terlalu lama gitu berlarut dalam kesedihan karena kamu merasa nggak produktif, jadi nggak efektif menjalani kehidupan. Nah, dia pun demikian gitu. Bisa jadi dari air sign ya. Dia memiliki sifat yang sama nih dalam sisi tersebut dalam hal menanggulangi kesedihan gitu ya. Tapi bisa jadi juga dia water sign. Oke, water sign berarti bisa dari Pisces, Cancer ataupun Scorpio gitu ya. Oke, jadi karena saking intensnya rasa sedih, rasa galau yang dia alami, dia nggak ingin gitu sampai merasa sebegitu downnya. Dia mencari cara untuk mencoba sedikit demi sedikit cari cara deh supaya lebih cepat move on. Nah, salah satunya adalah ketemu dengan banyak orang gitu ya. Walaupun sebenarnya memang nggak bisa dibohongi ya, hati dia itu sebenarnya belum sepenuhnya siap gitu. Karena memang sebenarnya untuk healing itu sebenarnya lebih perlu ke dalam sih ya kalau menurut aku ya. Kita nggak bisa memaksakan hati itu harus sembuh dong, sembuh dong, sembuh. Nggak bisa sih. Memang perlu waktu. Satu, perlu waktu. Kedua, memang perlu tekad. Dan ketiga, memang dengan sendirinya. Justru dengan istilahnya ya kayak luka lah ya. Kayak luka ya mungkin
cara yang bisa kita lakukan adalah ya dengan mengobatinya agar tidak infeksi, tidak istilahnya tidak kita garuk lah ya, agar tidak semakin infeksi dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya luka itu ya perlu waktu juga untuk sembuh gitu. Dan segimanapun kamu ingin memaksa, dia tetap perlu waktunya gitu. Tergantung kondisi badan orang masing-masing. Kurang lebih seperti itu ya analoginya. Nah, hati kita itu juga seperti itu ya menurut aku. Nah, jadi mau dia memaksakan diri seperti apapun, sebenarnya dia karena memang waktunya belum siap, ya dia memang belum siap gitu sih kurang lebih. Ada Three of Wands ya, sebenarnya orangnya cukup ambisius ya, memiliki visi yang tinggi dalam hidupnya. Dia memiliki cita-cita. Dia bukan tipe orang yang cuma mimpi, gue pengen jadi ini, gue pengen jadi itu. Tapi dia melakukan aksi gitu loh. Gue pengen jadi ini, berarti langkah-langkah yang harus dilakukan adalah begini, 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 begini. Dia udah menentukan gitu. Misalnya kalau ditanya tujuan hidup lu itu apa sih? Nanti lu kalau misalkan udah sukses mau yang seperti apa sih? Dia bisa jelasin semuanya karena dia punya visi. Di sini ada Three of Wands ya, visi hidup gitu ya, melihat ke depan dalam jangka waktu panjang tuh dia tahu gitu apa yang dia inginkan gitu. Jadi kalau aku lihat nih orangnya cukup tegas ya, karena dia ada di Emperor juga ya. Dia juga memiliki karisma ya, karisma yang natural gitu ya. Wibawa gitu ya. Sebenarnya ini wibawa mungkin kurang tepat ya, karena wibawa kan cenderung lebih kepada laki-laki gitu ya. Karena ini bisa laki-laki bisa perempuan ya, tetapi mungkin kamu ngerti ya maksudnya wibawa itu kayak apa ya? Dia itu bukan tipe yang pengen mengikuti gitu. Dia ingin menjadi tipe yang memegang kendali, yang ingin memimpin gitu. Istilahnya tipe pemimpin by defaultnya dia gitu. Defaultnya dia itu sebenarnya pemimpin, bukan pengikut gitu. Nah, mungkin orang yang kamu akan temui dalam waktu dekat ini bisa jadi ya dia walaupun mungkin pada saat ini sedang berkarir ataupun istilahnya sedang ada di suatu perusahaan di suatu jabatan tertentu. Tapi sebenarnya dia itu memiliki salah satu visi dalam hidupnya itu adalah menjalankan usaha sendiri ataupun memiliki perusahaan sendiri gitu. Ataupun mungkin aja dia sekarang pada saat ini sedang merintis usaha dia sendiri. Karena memang secara default itu keinginan dia itu adalah memimpin gitu ya, bukan dipimpin ataupun mengikuti orang lain. Kurang lebih seperti itu ya di Emperor. Oke, jadi keinginannya itu tegas dan dia memiliki visi gitu. Nah, kalau aku lihat ini orangnya itu cukup potensial ya untuk jangka waktu panjang ya, karena kita tentunya untuk dalam suatu hubungan itu kita perlu ada orang yang memegang kendali gitu ya. Bukan posesif ataupun jadi dominan, nggak mau ngalah, bukan, tetapi istilahnya harus orang yang memiliki visi dalam suatu hubungan, barulah hubungan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Oke. Oke, kita lihat ke 5 kartu di bawah ya, untuk melihat seperti apa sih orang yang akan datang dalam waktu dekat nih ke kehidupan kamu para Aquarius. Two of Swords, Six of Cups. Ini Six of Cups kan ya? Oh ya. Six of Cups, Page of Cups, Justice, dan Page of Pentacles. Oke. Karena di sini ada Two of Swords ya, dan ada Cups di kanannya. Jadi sebenarnya saat ini dia itu masih agak bimbang ya. Di satu sisi ya, seperti yang tadi aku bilang ya, mungkin dia ketemu dengan banyak orang, dia berusaha untuk PDKT dengan banyak orang, itu bisa dikatakan dalam tanda kutip itu hanya pelarian dia aja ya, agar dia cepat move on, agar dia lebih cepat healing gitu ya. Walaupun seperti tadi aku bilang ya, mau maksain gimana juga tetap butuh waktu. Nah, karena itulah dia masih agak bimbang nih antara relation ataupun dengan karir ataupun bisnis yang saat ini dia jalankan. Karena sini ada Page of Pentacles ya. Kayak di satu sisi dia merasa dia membutuhkan sosok seseorang nih yang bisa ada di samping dia, yang bisa mensupport dia, yang bisa menerima dia pada saat dia struggling seperti ini, ataupun di masa-masa sulit dia, ataupun di masa-masa dia berusaha gitu ya untuk mencapai visi hidup dia. Dia merasa dia perlu seseorang loh, sosok seseorang yang mendampingi dia loh gitu. Oke, nah tapi di satu sisi juga karena dia belum healing sepenuhnya, dia masih agak bimbang. Gue udah siap belum ya untuk langsung terlibat dalam semacam relationship itu ya. Oke, nah karena itulah di sini kalau aku lihat, kalau memang nantinya kalian bisa ketemuan gitu ya, bisa ketemuan, kemudian kalian bisa saling ngobrol, ini kemungkinan besar tipe-tipe komunikasi kalian tuh akan kayak apa ya, kayak on off ya kalau aku lihat gitu ya. Jadi kadang kalian intens gitu ya, ngobrol mungkin seminggu ketemuan beberapa kali, tiap weekend ketemu, tiba-tiba dia bilang nanti dulu ya, gue lagi agak sibuk, kemudian dia ngilang gitu. Kemudian dia tiba-tiba balasnya sebentar, nanti nggak berapa lama kemudian dia terasa berapi-api lagi. Jadi kayak on off gitu, kayak apa ya, kayak kepribadiannya ada dua gitu sebenarnya, dan itu bisa membuat kamu bertanya-tanya sebenarnya dia ini maunya apa sih gitu loh. Dia ini sebenarnya mau temenan doang
atau dia kesepian doang, atau misalkan dia cuma mau nyari pelarian doang, akhirnya itu akan membuat kamu bingung sendiri gitu. Karena ya itu kayak ada pola hubungan on off yang di sini kalau aku lihat ya. Karena dia masih bimbang itu loh. Soalnya ketika kalian bertemu dengan intens, dia kan mulai terbawa perasaan nih. Nah, dia mulai bingung. Gawat juga nih kalau misalkan dalam relation, kan dia sendiri masih terluka, akhirnya dia agak narik diri, akhirnya terkesannya dia off, terkesannya dia kok tiba-tiba agak menghilang ya, tapi dia juga nggak mau menghilang sepenuhnya gitu, karena dia merasa nyaman dengan kamu gitu. Artinya dia akan tetap menjalin komunikasi, tetapi dengan batas yang ya sewajarnya aja, nggak terlalu intens gitu. Tetapi kan tentunya polanya akan kelihatan ya kalau on off seperti itu, dan itu akan membuat kamu bertanya-tanya gitu, sebenarnya jadi maunya dia itu apa gitu. Oke, nah jadi kalau untuk progres hubungan juga di sini aku lihat akan agak lambat ya, karena masih agak on off gitu ya istilahnya, karena dia sendiri masih agak bimbang gitu. Yang mau dia fokuskan itu sekarang apa? Apakah dia udah siap mau relation? Mau relation juga dia nggak siap membuka hati, itu udah jelas ya dari kelima kartu yang di atas itu udah jelas dia belum siap gitu. Nah, dia mau fokus terhadap karir dia, tapi juga di satu sisi dia tuh pengen ada orang yang mendampingi dia. Dia jadi masih agak galau sebenarnya yang dia harus utamakan itu yang mana gitu. Oke, jadi istilahnya energinya itu masih belum terlalu fokus gitu ya. Oke, walaupun orangnya itu visioner, tetapi eh, mungkin karena ini adalah salah satu tahap kehidupan dia yang harus dia lalui gitu ya. Karena kita kan pasti ada tahap-tahap di mana kita bimbang gitu, nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, ini bisa jadi ini adalah tahap di kehidupan dia di mana dia bimbang. Walaupun dia tahu dia mau kemana, dia bingung gimana melaluinya. Jalan apa sih yang harus dia jalani ya? Jalan apa yang harus dia tempuh? Nah, itu dia masih bingung gitu. Oke. Nah, ini kita lihat bottom of the deck-nya Five of Cups, bisa diartikan kiat, saran, ataupun nasihat yang bisa disampaikan oleh semesta nih. Misalkan memang kamu memiliki keinginan untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius nih dengan orang tersebut ya. Oke, karena di sini ada Five of Cups yang artinya bisa diartikan kesedihan ataupun melihat ke dalam diri sih sebenarnya ya Five of Cups itu. Tapi memang biasanya cenderung mengarah kepada kesedihan gitu ya, kesedihan ataupun kehilangan. Nah, di sini kalau aku lihat ini lebih cenderung artinya general ya. Jadi apakah kamu cocok nih dengan dia dalam jangka waktu panjang? Intinya adalah dengarkan kata hati kamu dan apa yang kamu rasakan ketika nanti sudah jalan beberapa waktu nih bersama dia gitu. Kalau memang kamu merasa bahwa hubungan kalian kok arahnya nggak jelas gini, dia juga kayaknya nggak ada tanda-tanda, istilahnya walaupun kamu tahu gitu ya dia masih healing, masih perlu waktu juga untuk istilahnya membereskan beban sampah emosional dia lah ya istilahnya gitu ya. Nah, tapi kan juga kamu nggak bisa nunggu selamanya. Seberapa lama kamu mau menunggu? Seberapa banyak sih kamu mau berkorban gitu untuk dia? Kalau memang jawabannya adalah kamu nggak bisa menunggu terlalu lama, kamu juga butuh kepastian yang jelas. Nah, mungkin disitulah kamu baru bisa mengambil keputusan yang lebih bijak ya, yang paling tepat gitu ya ketika kata hati kamu. Intinya adalah kata hati kamu sih sebenarnya, ini adalah intinya gitu ya. Jadi dibandingkan kamu melihat segala sesuatunya dengan real gitu ya. Secara real kan jelas ya dia orang yang sangat berkualitas gitu ya, memiliki visi dan sebagainya, tetapi ikuti kata hati kamu. Apakah kamu rela? Apakah kamu merasa nyaman? Apakah kamu merasa bahwa hubungan kalian tuh bisa dipertahankan dalam jangka waktu panjang? Kalau jawabannya iya, memang kata hati kamu mengatakan iya, nah berarti memang kamu harus menjalinnya dengan sepenuh hati, dan mudah-mudahan ini bisa membuahkan hubungan yang memang sehat ya, hubungan memang sehat yang bisa saling mensupport kalian nih satu sama lain, dan tentunya dalam jangka waktu panjang sesuai dengan ekspektasi kamu. Nah, tetapi kalau memang kata hati kamu mengatakan sebaliknya, mengatakan tidak, ataupun ada hal-hal yang mengganjal walaupun kamu nggak ngerti gitu ya gimana ngejelasinnya, sebenarnya itu adalah tanda dari intuisi kamu yang mengatakan bahwa mungkin dia bukan orang yang terbaik untuk kamu. Mungkin dia hadir di hidup kamu sekarang untuk mengajari kamu sesuatu, dan kamu harus berlapang dada menerimanya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Aquarius. Nah, terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi yang mungkin kamu alami nanti ketika kamu bertemu dengan orang tersebut, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ataupun gambaran ya untuk kamu, supaya kamu bisa mengambil keputusan yang paling bijak, yang paling tepat ya tentunya, yang tentunya bisa membawa kehidupan asmara kamu ke arah yang lebih baik sesuai dengan ekspektasi dan harapan kamu. Oke, jadi tetap semangat ya teman-teman Aquarius, dan good luck.
Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.